Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan saya Lydia dengan NIM 146246006. Di sini saya akan membuat video untuk ujian praktikum pemrograman perangkat lunak dengan dosen penguji Bapak Insinyur Anang Pramono, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, Magister Komputer. Di sini sudah ada judulnya yaitu Desain Sistem Rumah Sakit Sederhana. Karena nanti kita akan buat sederhana namun berfungsi beroperasional dengan baik. Ketentuan yang pertama menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi kita nanti pakai NetBeans, lalu membuat basic OOP di mana ada kelas, objek, variabel, metode dan juga konstruktor. Nah, di sini bisa minimal memilih 3 kelas. Kemudian ada yang ketiga menerapkan encapsulation dan inheritance dengan minimal 1 superclass dan 2 subclass. Nanti kita akan ada 1 superclass dan juga 2 subclass. Kemudian menerapkan polymorphism dan interface. Yang kelima membuat GUI dengan Java Swing. Nanti akan ada desain bagaimana beroperasional. Kemudian ada struktur sistemnya, di mana rumah sakit terdiri dari 3 fitur utama, yaitu pertama pendaftaran pasien, kemudian yang kedua ada pelayanan poliklinik atau dokter, kemudian ada rekam medis atau riwayat pasien saat melakukan pemeriksaan. Kemudian ada strukturnya, di sini ada person atau orang yang akan menjadi superkelas, kemudian ada pasien yang akan menjadi subkelas dari person. Jadi dokter dan juga pasien adalah subkelas dari orang. Kemudian ada nanti ada clinic service, yaitu untuk interface pelayanannya bagaimana. Nanti akan kita kita mulai. Kemudian ada medical record, itu kelas untuk riwayat pasien, yaitu untuk tadi rekam medis. Kemudian ada keenam ada pasien form, dokter form, Java, kemudian medical ini yaitu struktur sistem utamanya. Ada pendaftaran, dokter, kemudian ada medical record. Ketujuh yaitu main form, yaitu navigasi utama untuk antar aplikasi GUI. Nanti akan kita desain. Kemudian ada penerapan konsep OOP-nya, ada encapsulation, terus class patient, pasien dan juga dokter. Ada polymorphism, nanti kita menggunakan metode getInfo, karena diturunkan ke subclass perilaku yang berbeda, yaitu pasien dan juga dokter. Kemudian ada interface, nanti ada pada bagian klinik service, karena mendefinisikan layanan kliniknya. Langsung aja kita ke NetBeans. Di sini sudah saya buat page, yaitu hospital, rumah sakit, dengan beberapa kelas, ada dokter, ada pasien, ada orang juga. Nanti akan kita bahas. Sebelumnya kita akan membuat ini dulu, membuat desainnya dulu. Kita akan yang mau kita buat di sini hospital, terus kita tekan atau kita klik kanan, kemudian ini dikliknya harus di tempat tulisan. Kemudian new, kita ambil di JFrame Form. Di sini kita akan buat dengan nama form saja. Kita pilih, oke. Di sini kita akan membuat desainnya, di mana akan ada txt, label, dan juga ada panel. Panel yaitu nanti kita akan lihat panel di sini, dan juga ada banyak sekali informasi atau fungsi yang bisa digunakan. Yang contohnya nanti kita akan sering menggunakan label dan juga button. Kemudian juga ada text field.
untuk mengisi nama, terus ID pasien. Oke, kita langsung aja ke desainnya. Di sini kita kasih panel di sini. Kita sesuaikan di sini. Kemudian ini kita beri nama, yaitu panel satu. Panel 1. Atau kita beri nama body, tidak masalah. Oke. Kemudian kita buat lagi di sini. Di sini kita namakan menu karena nanti atau kita langsung aja masuk ke utama. Oke, kita langsung desain mau seperti apa. Kalau menurut saya ini di bagian sini kita berikan judul, yaitu form pendaftaran. Oke, gini aja. Jadi ini untuk pendaftaran, kemudian kita kasih si nama untuk pasien yang akan melakukan pendaftaran. Di sini kita kasih kasih nama, ID, dan juga mungkin satu umur. Oke, sini kita ganti nama dulu, yaitu nama. Kemudian ini di sini umur, kemudian ID, ID untuk ini, untuk masuk. Ini kita kasih nama pasien aja, nama pasien, umurnya biarkan, lalu ID pasien. Oke, selanjutnya kita ini kurang satu yaitu pemilihan dokter. Dokter, pilih dokter. Jadi mau pilih dokter yang mana? Kemudian di sini kita kasih text field untuk masukkan nama pasien, untuk masukkan umur, lalu untuk masukkan ID. Kalau ini pilih dokter, ini pilih pakai bintang, pakai apa ya? Oh, pakai combo box di sini. Kita taruh karena nanti akan ada item, ada dokter dokter hewan atau dokter gigi atau apa. Kita masukkan di sini. Yuk, kita hapus saja. Biarkan saja. Lalu kita tarik. Saya bisa bisa rapi. Ini ditarik. Ini juga. Bagian sini. Lalu kita perbaiki ini. Untuk nama pasien dan juga yang lain kita buatkan supaya terlihat jelas. Ini, nomornya juga.
Dan ID-nya sekalian semua kita bold, kita tebalkan, kemudian pilih dokter juga, kita bold. Ini karena terlalu ke bawah, saya naikkan sedikit. Kalau gitu seperti ini aja. Ini yang kita tarik dari ke bawah. Kemudian di sini kita masukkan text area. Karena nanti kita akan berikan tempat untuk output yang sudah yang sudah dimasukkan. Nah, kalau ini kita pasang agak jauh. Kemudian ini kita berikan juga sama di sini aja. Begini. Garis sudah. Ini kita agak naikkan. Tapi nanti di atas kita langsung kasih batu. Di sini. Supaya rapi, agak dikit. Di sini. Biar kita ini kita tarik. Ini kan. Ini. Kalau begitu ininya sudah cukup. Nah, kita taruh button supaya tidak mengenai kiri atau bawahnya. Ini kita paskan dengan lalu button lagi. Nanti akan memberi nama supaya rapi. Kemudian ini kita beri nama, buttonnya kita beri nama apa ya? Daftar. Jadi daftar, daftarkan pasien. Jadi setelah klik nama, langsung mendaftarkan. Setelah mengisi form, langsung klik daftarkan pasien sehingga bisa masuk ke dalam data. Dan untuk ini itu layanan poli, di layanan dokter juga. Kemudian terakhir ini kita beri nama dulu. Ini ini kita kasih nama button daftar. Oke. Kemudian layanan polling button poli atau layanan poli layanan. Layanan. Oke. Kemudian terakhir ini kita harus kurang tanggung. Ini kita harus kasih tempat untuk scroll karena nanti kan mungkin datanya lebih lebih dari kotak ini. Jadi kita kasih tempat scroll bar ini kita taruh di sini. Oke, tarik aja. Oke, pilih di sini juga.
Selalu dan Skydar. Ini bagaimana caranya? Tinggal syuting selanjutnya. Hmm, Oke, start. Aku sini. Hmm, nggak bisa, nggak bisa. Spinning. Ini. Hmm, Spinning. Oh, kita hapus saja, kita pakai yang itu. Hmm, kok spinner. Hmm, oh, hmm, Ya, pakai ini. Scroll pen untuk scrolling. Nah, ke atas, ke kiri, ke kanan. Terlalu ini. Hmm, Itu bisa scroll. Ini. Gambarnya. Kita kecilkan lagi. Hmm, Terlalu besar. Kecilnya. Hmm. Ini. Ini. Apa sih? Oke. Selanjutnya kita besarin aja. Oke, udah. Terus kita mau kasih button lagi untuk nih, untuk riwayat tadi atau rekam medis. Hmm, Melihat lihat rekam medis. Jadi bukan satu orang aja yang bisa dilihat, tapi yang mendaftar. Mendaftar sudah polling itu bisa dilihat langsung. Oke, ini desainnya udah. Terus kita ke kita ke subclass, superclass, ke subclass kita jelaskan. Oke, nanti ada person, orang, juga ada pasien, juga ada dokter, dokter. Nanti keduanya ini menjadi subclass dari person. Karena nanti di sini menggunakan page hospital di sini sudah dibuat hospital. Lalu masuk ke person, mana menggunakan abstrak, abstrak class person untuk memasukkan nama dan juga umur, untuk memasukkan nama dan juga umur. Jadi keduanya yaitu pasien dan juga dokter itu nanti sama-sama memasukkan nama dan juga umur. Nah, public person, string nama, INT, umur. Jadi ada nama, ada umur. Keduanya, dokter sama pasien. String get info. Ini untuk apa tadi?
Untuk polymorphism menggunakan get info karena nanti semuanya akan membutuhkan person. Selanjutnya kita lihat ke pasiennya. Di sini, public class pasien extends person. Jadi maksudnya ini pasien adalah subclass dari orang. Nah, pasien ini punya ID, yaitu pasien ID, di mana nanti kan orang ini, orang yang tadi punya nama, punya umur, pas saat di pasien akan ada lagi satu yaitu ID. Nah, supernya ini, super kelasnya yaitu person, nama dan juga umur. Didefinisikan pasien ID pasien. Kemudian return, get ID, terus return, kita menggunakan override untuk interface-nya. Ada get info, polymorphism, kemudian return pasien sama plus nama, plus umur, plus ID. Jadi pasien ini ada nama, harus punya umur, dan juga harus punya ID. Supaya bisa terdata. Kemudian dokter. Sini, dokter ada extend person. Dokter subclass dari person, dari orang. Nah, di dokter ini ada spesialis. Sedangkan tadi pasien ada ID. Kalau dokter itu ada spesialis. Tapi keduanya sama-sama menggunakan nama dan juga umur. Sama-sama harus ada nama dan juga umur. Cuman berbeda di ID dan juga spesialis. Di sini string nama sama non-string spesialis ini kan untuk dokter saja. Kemudian super karena tadi person, orang, ada nama dan juga umur. Kemudian override, dokter, oke. Kemudian kita lanjut ke medical record. Public class-nya medical record. Record itu untuk riwayat. Untuk riwayat, melihat riwayat dari dokter dan juga pasien. Jadi nanti pasiennya sakit apa, dokter siapa yang mengobati akan terlihat. Sini ada interface service untuk mendefinisikan bahwa pasien itu P, dokter itu D. Lanjut ke poliklinik. Poliklinik ini implement service, kemudian di override. Ini yang tadi service ini definisikan pasien P, dokter D. Kemudian di sini pasien plus P, pasien nama dilayani oleh dokter siapa D tadi ya. Terus dokter siapa D nama, spesialis D get info. Dokter ini P pasien, D dokter. Oke. Kemudian ke GUI. Di sini import Java X-Wing karena tadi menggunakan GUI Java Swing. AWT ini karena form 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 Java yang tadi kita desain itu menggunakan AWT karena ada label, ada panel, dan juga ada button. Array list nanti akan di list siapa saja
pasiennya dan juga siapa dokter yang mengobati. Ini public class GUI extensive friend. Jadi ini GUI ini, file ini extensive friend yang tadi kita buat. Kemudian ini ada JText view. Kita taruh tadi ada nama, umur, dan juga ID. Kemudian JText area itu yang tadi kita taruh untuk output. J combo box itu untuk scroll. Scroll ke bawah, samping, untuk melihat pasiennya, siapa saja, riwayatnya, atau record, medical recordnya. Sini, release-nya digunakan untuk pasiennya, untuk melihat medical record, yaitu record atau riwayatnya. Di sini kita masukkan sendiri aja. Ada Dokter Andi, Budi, sama Sari. Dokter Andi umurnya 40 tahun, merupakan dokter umum. Untuk Budi 45 tahun, dokter anak. Dan Sari 38 tahun untuk dokter saraf. Ini sudah saya masukkan. Kemudian untuk public key-nya, ini. Saya titel sistem rumah sakit, di mana nanti akan ditampilkan judulnya. Bukan form pendaftaran, tapi sistem rumah sakit. Ada di sebelah biru-biru, sebelah biru, sebelah close-nya. Untuk size-nya 600,500. Untuk close operation-nya exit and close. Langsung exit aja. Location, center screen-nya 0. Kemudian label font. Karena tadi Sugoi UI kita boldkan dengan ukuran 14. Terus colornya ini J-panel. J-panel yang tadi form pendaftaran. Yang tadi sudah diisi, yaitu tadi judulnya form pendaftaran. Ada juga untuk nama, label nama. Terus ada juga text field-nya itu untuk nama, untuk umur, juga ID pasien, juga ada ini, label untuk pilih dokter. C combo box untuk pilih dokter tadi. Pilih dokter hewan, dokter saraf, atau dokter gigi. Kemudian ini buttonnya tadi ada daftar pasien, terus ada layanan poli, terus melihat rekam medis. Terus ada juga panel untuk nama, untuk umur, dan juga ID, sama tadi dokter, dan juga layanan. Untuk daftar, untuk melihat dokternya siapa aja, terus dokter apa. Kemudian output areanya ini, nanti setelah mengisi form, masuk ke text area, dan tadi gimana itu untuk outputnya. Editable, nggak bisa diedit, itu false. Kemudian set font, ini nanti untuk output. Akan ada tulisan output, dan juga ada untuk yang dimasukkan. Misalnya saya Lydia umur 12, terus ID-nya berapa, nanti akan ada tulisannya. Kemudian ada border factory, akan ada bordernya, di mana nanti akan ada output. Langsung kelihatan, langsung tampil, tapi belum ada hasilnya. Cuman ada outputnya sebelum diklik daftar. Kemudian ada panel, bottom panel, untuk ini color.
panelnya kita ganti color gitu. Ada border, ada north, output, kemudian ada center, south. Di sini BTN daftar. Jadi button daftar ini kita kasih actionnya. Gimana nanti ada nama, terus masukkan umur, terus masukkan ID, terus jika empty atau kosong akan ada dialog atau tulisan nama dan ID harus diisi. Ini ya, warning message. Kemudian pasien, pasien P sama dengan new pasien. Pasien ada nama, umur, dan juga ID. Kalau sudah masukkan pasien, udah masukkan nama, umur, dan juga ID, nanti akan tampil teks pasien terdaftar. Menggunakan ini, pasien get info. Kalau ini, kalau umurnya salah menggunakan huruf, akan ada tulisan umur harus berupa angka. Karena umur berupa angka, jadi kalau ketik huruf akan keluar output salah. Lalu button layanan, actionnya ini, kalau pasien kosong, tidak ada pasien terdaftar berarti. Pasiennya kosong, keluar tulisan tidak ada pasien terdaftar. Pasien P sama dengan pasien get pasien size, min 1. Dokter, dokter box tadi, bisa pilih dokter yang mana. Service, service pakai new polyclinic service. Kemudian string result, serve, P untuk pasien, D untuk dokter. Record add untuk riwayat medikalnya. Kemudian nanti akan muncul kalau sudah ini, nah, layanan selesai. Terus hasilnya. Hasilnya, resultnya bagaimana nanti kita ini. Kemudian button rekam, yaitu rekam medis. Kita pakai if record kalau kalau riwayat rekam medisnya nggak ada, berarti belum ada rekam medis. Terus string builder SP, SP ini disingkat new string builder, berarti ada riwayat rekam medis. Jika record disingkat jadi record, kita beri min supaya terlihat terlihat outputnya bahwa itu adalah record medisnya. Oke. Kemudian public static void ini untuk mainnya supaya bisa berjalan. Kemudian kita akan langsung melakukan uji coba. Sini, nih, sudah terlihat tadi judulnya sudah saya bilang sistem rumah sakit seperti ini. Kemudian ada form pendaftaran, nama, umur, ID pasien, pilihan dokter. Sini. Tadi sudah kita masukkan dokter Andi, spesialis umum, dokter Budi, spesialis anak, sama dokter Sari, spesialis saraf. Kemudian ada daftar pasien, button, layanan poli, sama lihat rekam medis. Di sini juga ada ini. Untuk atas ke bawah. Dan juga ini output. Oke, kita coba. Nama Lydia. Umurnya 12. Pasiennya 92. Lalu masuk ke spesialis anak. Terus kita tekan daftar pasien. Di sini
Pasien terdaftar, namanya Lydia, umur 12, ID-nya 1902. Lalu dilihat layanan polinya di sini. Layanan selesai, pasien Lydia dilayani oleh Dokter Budi, spesialis Dokter Budi, spesialis anak, spesialis dokter Budi, terus spesialis Dokter Budi ini spesialis anak. Dan kita lihat rekam medisnya di sini. Pasien Lydia dilayani oleh Dokter Budi, spesialis dokter, namanya Budi, spesialis anak. Budi ini spesialis anak. Coba kita masukkan nama lain, Sally, umurnya 22. Kita kasih 1, 2, 3, 4. Ini ke dokter umum. Kemudian kita daftar pasien. Nah, di sini terdaftar. Pasien terdaftar. Pasiennya Sally, umurnya 22, ID-nya 1234. Kemudian ke layanan poli. Langsung keluar outputnya layanan selesai karena pasien sudah dilayani oleh dokter Andi, dokter spesialis umum. Kemudian kita lihat rekam medisnya, terlihat dua, dua pasien yang sudah ada di riwayat rekam medis. Jadi untuk rekam medis sendiri, isinya itu pasien yang sudah melakukan layanan poli atau sudah diperiksa. Seperti ini. Itu setiap fitur tampilan GUID sendiri itu dirancang untuk tampilan sederhana, layout sederhana, tapi menggunakan komponen dasar yaitu label, text field, button, sama juga sama yang lainnya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya Lydia. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.